Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pejuang IT. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang review lab 1 MTCNA. Sesuai dengan topologi berikut, terlihat bahwa router terhubung dengan laptop menggunakan kabelan. Pada router terhubung di interface Ether 2 dan pada laptop terhubung di interface Ether 0. Dan pada router melakukan konfigurasi internet akses menggunakan wireless dengan DHCP client, lalu mengubah port pada WebVic atau WWW menjadi 643. Selanjutnya melakukan remote WebVic, melakukan konfigurasi manajemen user, yaitu membuat grup dengan polisi web dan write, membuat user dengan grup yang telah dibuat, melakukan upgrade ke versi 6.47.8, dan melakukan konfigurasi ekspor dan import. Langsung saja tanpa basa-basi lanjut ke videonya. Kita buka Winbox untuk melakukan remote terhadap router mikrotik. Menggunakan MAC address, login sebagai admin, lalu connect. Pertama yaitu konfigurasi internet akses menggunakan wireless dan DHCP. Sebelum itu, kita lihat interface yang digunakan terlebih dahulu menggunakan perintah interface string, lalu enter. Dapat dilihat bahwa interface Ether 2 digunakan untuk laptop dan interface WLAN 1 digunakan untuk AP client. Namun, interface tersebut masih disable, ditandai dengan teksnya yaitu X. Selanjutnya kita akan mengaktifkan interface WLAN 1 tersebut menggunakan perintah interface wireless enable WLAN 1, lalu enter. Untuk melihatnya, kita bisa menggunakan perintah interface wireless string, lalu enter. Dapat terlihat bahwa interface WLAN 1 sudah enable, namun belum running. Setelah itu kita lakukan konfigurasi security profile. Karena di sini router kita sebagai klien, maka kita harus mengisi passwordnya sama dengan password yang digunakan oleh access point. Masukkan perintah interface wireless security profile add name. Masukkan nama yang diinginkan. Di sini saya akan memberi nama yaitu Azhar. Lalu authentication type-nya di sini menggunakan WPA PSK dan WPA 2 PSK. Lalu modenya menggunakan dynamic case, unicase keeper menggunakan ASCCM, dan group keeper menggunakan ASCCM. Lalu WPA preset key-nya, masukkan password yang digunakan oleh access point. Di sini access point saya menggunakan password Azhar 27. Lalu WPA 2 preset key-nya sama dengan password yang digunakan oleh access point, yaitu Azhar 2709. Lalu kita bisa klik enter. Untuk melihatnya, kita bisa menggunakan perintah interface wireless security profile string, lalu enter. Dan dapat dilihat kita telah berhasil menambahkan security profile baru dengan nama yaitu Azhar. Selanjutnya adalah konfigurasi interface WLAN 1. Namun sebelum itu, kita akan melakukan scanning terhadap access point yang akan kita gunakan menggunakan perintah interface wireless scan WLAN 1, lalu enter. Kita tunggu hingga proses scan selesai. Jika sudah, kita klik Q untuk klik. Di sini saya akan menghubungkan ke access point dengan SSID yaitu Pejuang IT.
Masukkan perintah interface wireless set WLAN 1 mode di sini menggunakan mode station dan bandnya menggunakan 2 GHz B/G/in/n. Lalu SSID di sini menggunakan SSID yaitu pejuang IT. Karena di sini menggunakan dua kata, jadi kita harus menambahkan tanda petik di depan dan di akhir. Pejuang IT tanda petik. Lalu security profile-nya yaitu yang telah kita buat. Bukan namanya yaitu Azhar. Lalu kita bisa langsung enter. Untuk melihatnya, menggunakan perintah interface wireless print, lalu enter. Dan dapat dilihat bahwa interface WLAN 1 sudah running, ditandai dengan flagnya yaitu R. Kemudian lakukan konfigurasi DHCP client dengan tujuan agar router mendapatkan IP address, IP DNS, dan IP gateway. Masukkan perintah IP DHCP client add interface WLAN 1, lalu enter. Kita lihat menggunakan perintah IP DHCP client print. Dapat dilihat flagnya yaitu XI atau disable invalid. Jadi kita harus mengaktifkan IP DHCP client tersebut dengan perintah IP DHCP client set enable numbers no, lalu enter. Kita lihat menggunakan perintah IP DHCP client print, lalu enter. Dapat dilihat bahwa router kita telah mendapatkan IP address yaitu 192.168.43.84 dengan slice-nya yaitu 24 dan statusnya yaitu bound yang artinya sudah terhubung. Selanjutnya melakukan pengujian apakah router terhubung ke access point atau tidak dengan melakukan ping ke IP gateway yang digunakan oleh access point. Masukkan perintah ping lalu IP gateway yang digunakan oleh access point yaitu 192.168.43.1 lalu enter. Dapat dilihat jika tampilannya seperti ini, kita berhasil melakukan ping yang artinya bahwa router kita telah terhubung ke access point. Selanjutnya adalah melakukan pengujian apakah router kita telah terhubung ke internet dengan perintah ping google.com. Lalu enter. Jika tampilannya seperti ini, yang artinya bahwa router kita telah terhubung ke internet. Selanjutnya adalah konfigurasi manajemen service atau mengubah port. Pertama, kita lihat terlebih dahulu dengan perintah IP service print, lalu enter. Dapat dilihat beberapa akses remote yang tersedia pada router MikroTik. Di sini kita akan berubah port dari www atau webfig. Secara default, port www adalah 80 dan saya akan berubahnya menjadi 643 sesuai dengan topologi. Masukkan perintah IP service set numbers. Karena www terdapat pada numbers 2, jadi kita masukkan numbersnya yaitu 2 dan portnya adalah port yang ingin digunakan.
yaitu 643 sesuai dengan topologi. Lalu kita enter. Untuk melihatnya, masukkan perintah IP service print, lalu enter. Dan dapat dilihat bahwa port pada www telah berubah menjadi 643 yang tadinya adalah port default yaitu 80. Selanjutnya adalah kita akan melakukan remote access menggunakan webfig. Kita buka web browser, lalu masukkan IP address pada bagian search-nya. Masukkan IP address yang digunakan oleh router, yaitu 192.168.43.84 dan masukkan juga port yang sudah kita gunakan, yaitu 643. Lalu enter. Nah, jika tampilannya seperti ini, kita telah berhasil melakukan remote access menggunakan webfig. Selanjutnya adalah konfigurasi manajemen user. Di sini saya akan melakukan konfigurasi manajemen user di webfig. Kita masuk ke terminal. Pertama adalah kita lihat user group yang sudah tersedia secara default dengan perintah user group print, lalu enter. Dapat dilihat user group secara default terdapat 3, yaitu read, write, dan full. Kan tetapi di sini saya akan menambahkan user group baru dengan perintah user group add name. Di sini name-nya sesuai dengan topologi yaitu ujian 4 dan polisi yaitu web dan wide. Lalu kita enter. Untuk melihatnya menggunakan perintah user group print, lalu enter. Dan dapat dilihat kita telah berhasil menambahkan user group baru dengan name-nya yaitu ujian 4 dan polisinya hanya mengizinkan write dan web. Setelah itu kita akan membuat user baru dengan perintah user add name. Masukkan nama yang ingin diinginkan. Sini saya akan menggunakan nama Azhar. Lalu passwordnya yaitu Azhar. Dan grupnya di sini menggunakan grup yang baru kita buat tadi, yaitu ujian 4. Dan masukkan address yaitu 192.168.40.98. Lalu kita enter. Untuk melihatnya menggunakan perintah user print, lalu enter. Dan dapat dilihat kita telah berhasil menambahkan user baru dengan nama Azhar dan grupnya yaitu menggunakan grup ujian 4 dan allowed address-nya yaitu 192.168.40.98. Setelah itu kita akan membuat IP address yang digunakan untuk melakukan remote dan gunakan IP address yang satu network dengan IP address yang diizinkan pada user. Masukkan perintah IP address add address. Masukkan IP address yang satu network dengan yang diizinkan pada user Azhar, yaitu 192.168.40.1 dengan netpath-nya yaitu /24. Lalu interface-nya menggunakan
ether 2. Lalu kita enter. Untuk melihatnya menggunakan perintah IP address print, lalu enter. Dan dapat dilihat kita telah berhasil menambahkan IP address baru. Selanjutnya adalah kita akan melakukan remote access. Mencoba melakukan remote access menggunakan user baru. Akan tetapi kita harus men-setting IP address secara manual. Kita masuk ke network dan internet setting. Lalu change adapter option ke Ethernet properties dan masuk ke internet protocol P4. Di sini kita gunakan use the following IP address, lalu masukkan IP address yang diizinkan, yaitu 192.168.40.98. 40.98 dengan netmasknya yaitu /24 dan default gateway-nya adalah IP yang digunakan oleh router, yaitu 192.168.40.1. lalu kita oke, dan kita close saja. Lalu kita buka new tab, lalu masukkan IP address yang digunakan oleh router pada interface ether 2, yaitu 192.168.40.1. dan jangan lupa tambahkan port yang telah kita rubah, yaitu 643. Lalu enter. Di sini kita masih menggunakan user admin. Jadi kita akan berubah menjadi user yang baru kita buat. Di sini kita klik pada bagian ini. Lalu login menggunakan user yang kita buat tadi, yaitu Azhar, dan passwordnya juga Azhar. Lalu kita login. Dan dapat dilihat bahwa konfigurasi remote access kita telah berhasil. Di sini karena kita mengizinkan pada user Azhar ini dengan grup ujian 4 hanya mengizinkan yaitu web dan write. Nah, write ini adalah kita hanya dapat melihat kita tidak dapat melihat konfigurasi yang tersedia pada router. Namun, write ini kita dapat membuat atau melakukan konfigurasi. Di sini contohnya yaitu pada IP address, kita dapat menambahkan konfigurasi IP address. Kita kembali ke webfix yang tadi. Selanjutnya adalah konfigurasi upgrade router OS. Pertama, kita cek versi dan arsitektur name yang digunakan oleh router. Kita gunakan perintah system resource print, lalu enter. Dan dapat dilihat bahwa versi yang digunakan oleh router adalah 6.46.8 dan arsitekturnya yaitu SMIPS. Di sini saya akan melakukan upgrade ke versi 6.47.8 sesuai dengan topologi. Kita buka web mikrotik.com. Masuk ke software, lalu download archive, lalu kita cari versi yang ingin kita gunakan. Di sini saya ingin menggunakan versi 6.47.8. Jadi kita cari yang versi 6.47.8. Kita scroll ke bawah dan dapat dilihat di sini versi 6.47.8.
kita klik, lalu kita cari arsitektur name-nya yaitu SMIPS. Dan dapat dilihat di sini arsitektur name-nya yaitu SMIPS. Dengan ekstensi filenya yaitu .npk. Di sini kita copy link, address. Lalu di sini kita akan mendownload file versi tersebut menggunakan Winbox. Masukkan perintah tool, paste, URL, tanda petik, lalu kita pastekan link yang sudah kita copy tadi. Lalu tambahkan tanda petik, lalu modenya yaitu HTTPS. Lalu enter. Dan dapat dilihat statusnya adalah downloading. Yang artinya kita sedang melakukan download terhadap versi yang akan kita gunakan. Kita tunggu hingga proses download ini selesai. Nah, jika sudah terlihat pada statusnya yaitu finish, yang artinya kita telah berhasil mendownload versi yang akan kita gunakan. Selanjutnya kita akan melakukan reboot terhadap router MikroTik, yang nantinya akan melakukan upgrade secara sendiri atau secara otomatis. Masukkan perintah sistem reboot, lalu enter. Kita klik Y untuk melanjutkannya. Dan di sini router akan melakukan reboot secara otomatis. Kita tunggu hingga proses reboot selesai. Di sini kita cancel saja. Lalu kita refresh. Kita tunggu hingga router MikroTik kita sudah muncul. Kita refresh kembali. Dan memang proses reboot ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Kita refresh kembali. Kita refresh. Dan ini kita akan melakukan remote menggunakan MAC address. Lalu kita connect. Kita masuk new terminal. Untuk melihatnya, masukkan perintah system resource bin, lalu enter. Dan dapat dilihat bahwa versi yang digunakan telah berubah menjadi 6.47.8, yang tadinya adalah 6.46.8. Selanjutnya adalah konfigurasi ekspor import. Di sini pertama adalah konfigurasi ekspor yang berfungsi untuk menyimpan konfigurasi yang sudah kita lakukan dengan perintah export file, lalu masukkan nama yang diinginkan untuk file ekspor tersebut. Di sini saya akan memberi nama yaitu Azar Strip Export. Lalu kita enter. Tunggu hingga proses ekspor selesai. Dan proses ini memang membutuhkan waktu yang cukup karena router menggunakan seluruh CPU-nya untuk menyimpan hasil konfigurasinya. Nah, jika sudah, kita dapat melihat menggunakan perintah file print, lalu enter. Dan bisa dilihat bahwa file
export berekstensi yaitu .rsc dan type-nya yaitu script. Selanjutnya kita akan mencoba untuk membuka file ekspor tersebut menggunakan FTP. Kita buka file ekspor, lalu masukkan perintah ftp //, masukkan IP address yang digunakan oleh router, yaitu 192.168.43.84, lalu enter. Kita login menggunakan username admin, lalu logon. Di sini kita refresh. Kita login kembali menggunakan username admin. Dan dapat dilihat bahwa file ekspornya telah tersedia. Selanjutnya kita akan mengcopy file ekspor tersebut ke desktop. Lalu kita pastekan di desktop. Lalu kita masuk ke desktop. Dan dapat dilihat bahwa file ekspornya telah ada di desktop. Kita buka file tersebut menggunakan notepad. Nah, dapat dilihat bahwa seluruh konfigurasi yang sudah kita lakukan pada router terlihat secara detail. Selanjutnya adalah di sini kita akan mencoba merubah IP address dan juga interface pada Ether 2. Dan di sini kita akan merubah menjadi IP address-nya yaitu 192.168.40.2 dan interface-nya kita rubah menjadi interface Ether 3. Lalu di sini kita save. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi import. Namun kita akan menghapus file export yang ada pada router. Kita login menggunakan username admin. Lalu ini kita remove atau delete. Selanjutnya untuk mempermudah kita akan melakukan drag. Di sini kita drag file export yang telah kita rubah. Masukkan ke FTP. Dan dapat dilihat kita telah berhasil lakukan drag file export. Lalu kita masuk ke Winbox. Kita lihat apakah file ekspornya telah tersedia atau belum menggunakan perintah file print. Lalu enter. Dan dapat dilihat file ekspornya telah tersedia. Selanjutnya adalah konfigurasi import. Namun sebelum itu kita akan melakukan reset configuration menggunakan perintah system reset configuration no default yes, lalu enter. Klik Y untuk melanjutkannya dan router akan melakukan konfigurasi reset. Kita tunggu hingga proses reset ini selesai. Dan proses reset ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi kita tunggu saja sampai selesai. Ini kita coba untuk melakukan reconnect. Jika tidak bisa, kita mencoba menggunakan MAC address, lalu kita connect. Dan kita lihat apakah filenya masih tersedia atau belum menggunakan perintah file print.
Dapat lihat filenya masih tersedia. Lalu kita akan melakukan konfigurasi import yang berfungsi untuk mengembalikan konfigurasi yang ada di file export. Masukkan perintah import file name, lalu masukkan nama file export yang tersedia, yaitu ajar strip export dengan ekstensinya yaitu .rsc. Lalu kita enter. Kita tunggu hingga proses import ini selesai. Nah, selesainya ditandai dengan script file load and execute successful, yang artinya telah berhasil. Untuk melihatnya, kita akan menggunakan konfigurasi IP address. Masukkan perintah IP address print, lalu enter. Dan dapat dilihat bahwa IP address-nya telah berubah menjadi .2 yang tadinya adalah 192.168.40.1, dan interface-nya juga sudah berubah. Yang tadinya adalah interface Ether 2 sekarang menjadi interface Ether 3. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.